Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama setelah orang-orang dari Frozen Cloud Asgard masuk, 4 orang dari Blue Wind Mendalam Palace memasuki villa juga, dan mereka tidak bertemu satu sama lain. Setelah memasuki villa, mereka segera diarahkan ke tempat tinggal mereka yang telah diatur sebelumnya. Dan, sebagai standar untuk tempat tinggal sementara, itu jauh melampaui harapan Yun Che dan Xia Yuanba. Karena, ini bukan sekedar kamar tamu sederhana, tapi ternyata, halaman kecil yang indah, bukan halaman yang luas. Tepatnya ada 8 ruangan terpisah di halaman, dan di dalamnya terdapat pepohonan, paviliun, kolam, dan bahkan rak senjata berisi lusinan jenis senjata berbeda. Wow, ini tidak mungkin nyata, kan? Awalnya saya berpikir bahwa kami harus memasukkan 2 orang dalam satu kamar. Saya tidak menyangka tempat ini sebesar dan semewah ini. Xia Yuanba terus-menerus berseru sambil melihat ke halaman besar. Seperti yang diharapkan dari Villa Pedang Surgawi. Hanya dengan pengaturan mereka dalam menjamu tamu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte lain. Seru Yun Che juga. Qin Wuxiang tertawa, dan berkata, tim yang berpartisipasi dalam turnamen peringkat ini berjumlah lebih dari 500, dan setiap tim yang berpartisipasi memiliki salah satu halaman ini. Jumlah kamar di setiap paviliun tidak pernah kurang dari 8, sehingga setiap tamu dapat memiliki kamar pribadinya sendiri. Dengan ukuran villa pedang surgawi yang besar, lupakan sekitar 500, bahkan jika 500 tim lagi akan datang, mereka tetap tidak akan mendapat masalah dengan pengaturan seperti ini. Para tamu yang terhormat, silakan pilih kamar Anda sendiri. Saat malam tiba, saya akan membawakan makanan ke kamar Anda. Untuk mencegah konflik yang tidak perlu sebelum turnamen, perjamuan tidak diadakan. Mohon maafkan kami, murid perempuan pedang surgawi, yang membawa mereka ke kediaman, berkata dengan sopan. Dengan hanya 4 orang, tentu saja ada kelonggaran besar ketika mereka memiliki 8 kamar untuk dipilih. Qin Wuxiang memilih kamar kedua dari kanan, Xia Yuanba memilih kamar ketiga dari kanan, Yun Che memilih kamar keempat dari kiri, dan Chang Yue memilih kamar ketiga dari kiri. Mereka berempat hanya dipisahkan oleh ruangan yang berada tepat di seberang pintu masuk halaman. Meskipun itu hanya sebuah kamar tamu, perabotan di dalam ruangan itu tidak sederhana, dan jika dibandingkan dengan ruangan yang diberikan kepada murid-murid istana di Istana Mendalam Blue Wind, ruangan itu berkali-kali lebih mewah. Dengan adanya cincin spasial, secara alami mereka tidak memiliki barang bawaan untuk dibongkar dan dipindahkan. Qin Wuxiang berkata, ini adalah pertama kalinya Yun Che dan Xia Yuanba mengunjungi Villa Pedang Surgawi ini. Ini adalah kesempatan langka, dan karena ini masih pagi, kenapa kalian tidak berjalan-jalan di sekitar villa, dan merasakan kemegahan villa nomor 1 Blue Wind Empire? Baiklah. Yun Che dan Xia Yuanba mengangguk pada saat bersamaan. Chang Yue segera berkata, saya ikut juga. Saya datang ke sini 3 tahun lalu, dan saya masih ingat beberapa tempat, terutama teras manajemen pedang dengan jelas, jadi saya bisa mengajak kalian berdua berkeliling. Kepala Istana Qin, apakah kamu tidak akan berjalan-jalan di sekitar villa? Saya tidak. Saya telah datang ke sini beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, dan saya tidak ingin sekali lagi melihat wajah-wajah jahat yang dipenuhi ejekan. Kata Qin Wuxiang sambil tertawa. Chang Yue jelas tahu apa yang dimaksud dengan wajah-wajah jahat yang penuh dengan ejekan yang dimaksud Qin Wuxiang. Dia menghiburnya, Kepala Istana Qin, jangan khawatir, kali ini, Saudara Junior Yun pasti akan mengizinkan kita melampiaskan rasa frustrasi kita dan mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Bagus. Qin Wuxiang tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, pergilah, kebetulan aku ingin bermeditasi. Villa ini dipenuhi dengan esensi pedang yang tak ada habisnya,
dan setiap kali saya berada di sini, saya selalu mendapat manfaat darinya. Saat mereka bertiga meninggalkan halaman, lingkungan sekitar mereka dipenuhi aktivitas manusia. Tempat tinggal tamu terkonsentrasi bersama, dan sebagian besar berada di dekatnya. Saat hari turnamen pemeringkatan semakin dekat, kawasan pemukiman tamu ini secara alami akan menjadi lebih hidup. Beberapa kenalan lama akan berhenti, dan berbicara satu sama lain. Orang-orang yang belum kenal akan tetap tersenyum dan menyapa satu sama lain. Di Villa Pedang Surgawi ini, individu-individu terkemuka yang biasanya sangat sombong dan dihormati, tidak peduli apakah mereka tua atau muda, akan menarik kembali harga diri mereka, dan menjadi rendah hati dan sopan. Lagi pula, di wilayah mereka sendiri, mereka adalah individu yang mampu mengendalikan segalanya dengan punggung tangannya, tetapi di sini, mereka mungkin berada di posisi paling bawah dalam hal pengaruh, dan yang terbaik, mereka hanya akan menjadi biasa-biasa saja. Tidak ada seorang pun yang berani yakin sepenuhnya bahwa orang yang menghampiri mereka tidak akan mampu membunuh mereka hanya dengan satu atau dua jari. Dan, di Kekaisaraan Blue Wind ini, tidak pernah ada satu orang pun yang berani bertindak liar di Villa Pedang Surgawi. Apakah kalian berdua ingin mengunjungi SWOT Management Terrace, atau SWOT Discourse Arena terlebih dahulu? Ada ribuan pedang di teras manajemen pedang, dan semuanya luar biasa. Jika seorang murid pedang surgawi ingin mendapatkan pedang dari teras manajemen pedang, dia harus menundukkan pedang yang dipilih. Pemandangan indah dari ribuan pedang yang berterbangan di sekitar, saya jamin begitu kalian melihatnya, Anda tidak akan pernah melupakannya seumur hidup Anda. Kata Chang Yue dengan mata berbinar. Sedangkan untuk SWOT Discourse Arena, disitulah tempat di mana turnamen ranking akan diadakan. Itu terdiri dari satu panggung utama, dan 30 panggung kecil lainnya. Babak penyisihan turnamen pemeringkatan semuanya akan diadakan di babak kecil, sedangkan 32 finalis akan bersaing di babak utama. Tiba-tiba, saat Chang Yue menyelesaikan penjelasannya, di belakangnya, sebuah suara terkejut terdengar. Putri Chang Yue, Yun Che mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sumber suara, dan dia melihat sekelompok 7 orang sedang berjalan ke arah mereka. Di antara ketujuh orang itu, ada 4 pemuda dan 3 orang tua, masing-masing dari mereka berpakaian merah, dengan sulaman lambang api merah di dada. Di antara ketujuh orang tersebut, yang tertua adalah seseorang yang rambut dan janggutnya sudah putih bersih, baik wajah tua maupun matanya yang agak keruh memiliki banyak perubahan yang terjadi di dalamnya. Namun, aura dalam yang dipancarkan dari tubuhnya sebenarnya sangat padat, menyebabkan beberapa orang yang lewat mengungkapkan ekspresi keterkejutan dan kekhawatiran yang mendalam ketika mereka melihat ke arahnya. Secara naluriah, orang-orang ini akan mengambil jalan memutar, karena mereka tidak berani mendekatinya. Dan tetua ini menyebabkan Yun Che merasakan keakraban. Dia merenung sejenak, dan mengingat saat dia bertemu orang ini. Pegunungan Naga Merah, pemukiman naga api, dia termasuk di antara 5 orang dari klan surga pembakaran yang mencoba mengambil nyawa naga api. Disebut sebagai tetua agung oleh 4 orang lainnya, dia adalah Fan Molly, yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju alam mendalam kaisar. Dengan kata lain, ketujuh orang ini, adalah anggota klan surga yang terbakar. Dan orang yang memanggil adalah seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun. Dia memandang Chang Yue sambil tersenyum, dan tatapannya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kegilaan. Mendengar suaranya, Chang Yue mengerutkan kening, berbalik, dan menjawab dengan sopan. Jadi itu Tuan Muda Fan, suatu kebetulan. Fan Jue Cheng berjalan mendekat. Dengan senyuman bercampur kegembiraan dan keanggunan, dia sedikit membungkuk ke arah Chang Yue dan tertawa. Seharusnya Jue Cheng yang menyebut ini kebetulan, karena Jue Cheng akhirnya berhasil membuat taruhan.
Jue Cheng melewati banyak masalah untuk mendapatkan hak mengunjungi Villa Pedang Surgawi kali ini, dan satu-satunya alasan saya adalah untuk menemui Yang Mulia. Sudah kuduga, Yang Mulia memang melakukan kunjungan pribadi. Jue Cheng sangat gembira. Mata Fan Jue Cheng sepenuhnya terpaku pada Chang Yue, sama sekali mengabaikan Yun Ce dan Xia Yuanbai yang berada di sisinya, yang satu berada di alam mendalam sejati dan yang lainnya berada di alam mendalam dasar. Mereka pada dasarnya tidak memiliki hak istimewa untuk diberitahukan kepadanya. Tuan Muda Fan, Anda baik sekali. Chang Yue memaksakan senyum. Saya masih harus mengajak kedua teman saya jalan-jalan keliling villa, kalau tidak ada yang lain saya pamit. Fan Jue Cheng tidak mengganggunya lebih jauh, dan sedikit membungkuk. Kalau begitu aku akan mengambil waktu yang mulia lagi. Jue Cheng akan berkunjung lagi nanti. Chang Yue dengan santai mengangguk sekali, lalu pergi bersama Yun Ce dan Xia Yuanba. Hehe, kakak, ini pertama kalinya aku melihatmu pasien seperti ini dengan seorang gadis. Cih, sudah 3 tahun penuh. Saya sangat ingin tahu berapa lama kesabaran Anda akan bertahan. Fan Juebi berjalan mendekat, dan berkata dengan wajah penuh senyum. Tapi putri bulan biru ini sungguh luar biasa, bahkan kakak laki-lakinya pun tidak menarik perhatiannya. Kecuali orang yang ingin dinikahinya adalah Kaisar Langit-Langit. Hah, jika suatu saat kamu bosan memainkan game ini, hanya dengan satu kata saja, aku sendiri yang akan mengikatnya dan mengirimnya ke tempat tidurmu. Bagaimana? Jangan main-main. Fan Jue Cheng mendengus. Kegembiraan menundukkan seorang wanita jauh lebih baik daripada sekadar mendapatkan seorang wanita. Dan, meskipun keluarga kekaisaran secara bertahap menurun dan akan segera berada dalam kendali kita, bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang putri kekaisaran. Dia bukan seseorang yang bisa kamu culik begitu saja. Jika Anda membuat marah Villa Pedang Surgawi karena itu, saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan membereskan kekacauan itu. Paling-paling, Villa Pedang Surgawi akan menjamin keamanan Chang Wanhe. Saya ragu mereka punya mood untuk peduli dengan kehidupan seorang putri. Fan Juebi tertawa lalu melihat ke arah punggung Chang Yue yang anggun dan cantik sambil perlahan menjilat sudut bibirnya. Fan Jue Cheng melihat ke arah halaman tempat Chang Yue keluar, dan secara kebetulan, murid perempuan pedang surgawi, yang membuat pengaturan tempat tinggal untuk Chang Yue dan yang lainnya, berjalan keluar. Fan Jue Cheng maju selangkah dan bertanya, "Adik perempuan, aku Fan Jue Cheng dari klan surga terbakar, maukah kau memberitahuku di kamar mana putri Chang Yue berada?" Langit malam mulai turun, dan semua tim peserta turnamen pemeringkatan telah tiba. Setelah mengelilingi area aktivitas terbuka di Villa Pedang Surgawi, Yun Ce dan yang lainnya kembali ke kamar masing-masing. Makanan yang disiapkan oleh Villa Pedang Surgawi juga sangat memuaskan. Setelah selesai makan malam, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 7 malam. Meskipun masih belum terlambat karena masih ada secercah cahaya di langit, area kediaman tamu di Villa Pedang Surgawi sudah dalam keadaan sunyi. Untuk mempersiapkan turnamen pemeringkatan besok, hampir setiap murid yang berpartisipasi tidur lebih awal, untuk mengisi ulang energi mereka. Mereka yang datang menemani mereka tentu saja tidak mengeluarkan suara apapun untuk mengganggu. Tapi, bagi Yun Ce, masih terlalu dini untuk tidur. Setelah membolak-balikkan beberapa putaran di tempat tidur, dia duduk dari tempat tidurnya, membuka pintu, keluar, dan tiba di depan kamar Chang Yue yang berada di sampingnya. Kamar Chang Yue masih terang benderang. Karena dia tidak akan berpartisipasi dalam turnamen besok, dia tentu saja tidak perlu tidur lebih awal. Tok, tok, tok. Yun Ce mengangkat tinjunya dan mengetuk pintu. "Kakak senior, ini aku." Pintu dibuka dengan sangat cepat, dan yang muncul di hadapannya adalah sosok cantik seputih salju Chang Yue, yang disinai oleh cahaya bulan dan cahaya lilin. "Adik laki-laki Yun, turnamennya besok. Kenapa kamu belum tidur?"
Yunce tersenyum lembut, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasuki kamarnya, menutup pintu, dan menarik kunci pintu. Kemudian, di bawah tangisan lembut Chang Yue, dia tiba-tiba menggendong pinggangnya, dan berjalan ke samping tempat tidur dengan langkah besar. Itu jelas karena aku memikirkanmu, kakak perempuan. Ah, tapi, kamu, harus bertanding besok, Mem. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, bibirnya sudah dicium dengan paksa oleh Yunce. Seluruh tubuhnya juga menempel di tempat tidur, suaranya langsung berubah menjadi erangan. Dia secara naluriah berjuang sejenak, dan kemudian, dengan rela menutup matanya, membenamkan dirinya dalam ciumannya yang lama dengan Yunce. Sepasang bibir Chang Yue selembut bunga, dengan perasaan lembut dan lembut. Yunce benar-benar terpesona sambil terus menghisapnya. Menempatkan kedua tangannya di pinggulnya, lidahnya menjulur langsung ke mulutnya, bersentuhan dengan lidah kecil Chang Yue yang lembut dan pemalu, dan keduanya saling bertautan. Chang Yue mengeluarkan suara, alisnya yang halus sedikit bergetar karena kegugupannya. Dia secara naluriah dengan lembut menggigit lidah Yunce yang telah menyerang mulutnya dengan gigi depannya. Bernafas tidak menentu, napasnya yang wangi dengan lembut menyapu wajah Yunce. Di tengah ciuman yang masih ada, wajah Chang Yue tanpa sadar telah memerah seluruhnya. Sepasang matanya yang sesekali membuka dan menutup menjadi sangat kabur. Di tengah perendaman, ikat pinggang di pinggangnya telah ditarik keluar oleh Yunce, dan kancing giok di pakaiannya dibuka satu persatu. Yunce mengulurkan tangannya, menyerbu pakaiannya, dan tanpa pengekangan apapun, tangannya mulai berenang di pinggang lembutnya. Kulitnya bersentuhan langsung, kelopak mata Chang Yue tiba-tiba melonjak, dan sepasang matanya yang indah terbuka lebar. Saat dia mengerang, dia secara naluriah mulai meronta. Memalingkan kepalanya ke samping, dia akhirnya berhasil melarikan diri dari lidah Yunce, dan terengah-engah. Tidak, jangan, kamu masih ada turnamen besok. Dengan kakak senior yang memberiku kekuatan, aku pasti akan tampil jauh lebih baik besok. Setelah mengatakan itu, dia mendorong kepalanya ke depan, dan sekali lagi menempelkan bibirnya ke bibir Chang Yue. Kedua tangan yang berada di bawah pakaiannya tiba-tiba terangkat ke atas, meraih sepasang bongkahan salju yang sangat lembut, dan dengan lembut mulai membelainya. Dengan bagian sensitifnya diserang, erangan dan perjuangan Chang Yue menjadi lebih intens, tapi hanya dengan kekuatannya saja, bagaimana dia bisa melawan Yunce. Dengan sangat cepat, perjuangannya mulai melemah, dan tidak lama kemudian, perasaan aneh dan asing perlahan mulai muncul di dalam dirinya. Sepasang tangan yang melanggar tubuh murninya sepertinya mulai terasa lebih panas juga. Sentuhan panasnya menembus kulitnya dan memasuki tubuhnya, menyebabkan dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Tanpa disadari, pinggangnya yang lembut mulai bergerak dengan lembut dan suara napas yang tidak menentu dihasilkan tanpa disadari dari hidungnya. Wajahnya merah padam, dan dari matanya, dia terlihat semakin mabuk. Pada saat ini, Chang Yue sangat menggoda. Pada saat ini, tanpa peringatan apapun, Yunce tiba-tiba menghentikan gerakannya. Sepasang tangannya masih dengan lembut memegang sepasang payudara Chang Yue yang menjulang tinggi, tetapi bibirnya telah meninggalkan bibir wangi Chang Yue. Ekspresinya menjadi tenang, dan napasnya juga kembali normal. Chang Yue perlahan membuka matanya yang kabur, dan suaranya selembut air. Adik laki-laki Yun, seseorang datang. Yunce menunduk, memberinya ciuman lagi, dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Tok, tok, tok. Tidak lama setelah suara Yunce mendarat, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan dari luar, disertai dengan serangkaian ketukan di pintu. Chang Yue langsung menahan nafasnya. Saat ini, seluruh wajahnya memerah, rambut panjangnya berantakan, dan pakaiannya bahkan dibentangkan oleh Yunce,
memperlihatkan sebagian besar kulit bersalju di bagian atas tubuhnya. Dia saat ini tidak dalam kondisi untuk bertemu siapapun. Menjaga napasnya tetap stabil dan memaksakan nada tenang, dia bertanya, "Siapa itu?" Suara halus dan lembut Fan Juecheng datang dari sisi lain pintu. "Ini aku, Fan Juecheng." Yunce melirik ke pintu, lalu menatap mata Chang Yue dengan senyuman yang rumit. Melihat tatapan Yunce, Chang Yue sedikit bingung di dalam hatinya. Takut dia salah memahami hubungannya dengan Fan Juecheng, dia buru-buru menggunakan nada dingin dan menjawab, "Tuan muda Fan berkunjung selarut ini, adakah yang bisa saya bantu?" Fan Juecheng berkata sambil tersenyum, "Sebelumnya, saya sedang menjelajahi villa di malam hari, dan ketika saya secara tidak sengaja melewati tempat ini, saya melihat kamar yang mulia masih terang benderang. Karena ini masih malam, saya yakin yang mulia seharusnya belum tidur. Malam ini kebetulan adalah malam dengan bulan purnama, dan bulan purnama villa pedang surgawi memberikan perasaan yang menarik. Jika ada yang melewatkannya, pasti sangat disayangkan. Jika yang mulia punya waktu luang, Juecheng bertanya-tanya apakah dia mendapat kehormatan untuk mengundang yang mulia menatap bulan bersama." Sudut bibir Yunce bergerak-gerak, dan dia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia saat ini sedang bercinta dengan sang putri, dan hendak maju ke langkah berikutnya, tapi sampah ini benar-benar datang untuk mengundangnya menatap bulan. "Mengapa jangan menatap pantat adikmu?" Saat dia memikirkan hal itu, Yunce tiba-tiba memberikan kekuatan pada kedua tangannya, menggenggam sepasang bola bundar berisi salju yang ada di tangannya, dengan masing-masing jarinya menekan dalam-dalam ke dalamnya. Chang Yue mengerang. Rangannya pendek tapi menggoda, dan mampu langsung jantung pria berdebar kencang. Suaranya juga terdengar di telinga Fan Juecheng, buru-buru bertanya, "Yang mulia, apa yang terjadi?" Chang Yue meraih pergelangan tangan Yunce, menatapnya dengan mata malu-malu, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. "Tuan muda Fan, terima kasih atas niat baik Anda. Namun, saya tidak sepenuhnya tertarik untuk mengamati bulan. Jika tidak ada yang lain, Tuan muda Fan, silakan pergi." Saat dia berbicara, sepasang tangan Yunce mulai bergerak dengan cara yang buruk. Dia mencengkeram, menggosok, dan mencubit, menyebabkan Chang Yue terengah-engah. Dia tidak punya pilihan selain mengertakkan giginya, memaksa dirinya untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Fan Juecheng terdiam beberapa saat, sebelum menghela nafas. "Yang mulia, ada beberapa kata yang selalu ingin disampaikan oleh Juecheng kepada Anda." Juecheng berharap Yang Mulia memberinya kesempatan ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Juecheng pasti akan segera pergi, dan tidak akan mengganggu Yang Mulia. Pada saat ini, salah satu tangan Yunce diam-diam terentang ke bawah, membuka rok panjang Chang Yue, dan tangannya segera tenggelam jauh ke dalam. Tanpa kendali apapun, dia menyentuh kakinya yang panjang dan mulus. Mengikuti lekuk sempurna pahanya, tangannya perlahan bergerak ke atas. Seolah dia tersengat listrik, tubuh Chang Yue bergetar. Dia merasa malu dan cemas saat dia menggunakan kedua tangannya untuk dengan paksa memblokir tangan kotor Yunce agar tidak mendekati pahanya. Dengan kemauan yang besar, dia menggunakan nada tenang untuk menjawab Fan Juecheng. "Aku sudah mau tidur, kalau ada yang ingin kamu sampaikan padaku, itu harus menunggu sampai besok. Tuan muda Fan, mohon pamit." Di bawah pelanggaran berlebihan Yunce, suaranya sedikit bergetar. Meskipun Fan Juecheng bisa menyadarinya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa putri yang dia ajak bicara dengan lancar saat ini sedang ditekan di bawah tubuh seorang pria dan dimanfaatkan. Dia mempertahankan sikap sabar dan sopannya, dan alih-alih terus menyerang, dia berkata dengan tenang. Juecheng sangat malu karena mengganggu istirahat Yang Mulia. Saya tahu Yang Mulia memiliki prasangka buruk terhadap Juecheng karena urusan tertentu,
tetapi niat Jue Cheng terhadap Yang Mulia adalah benar dan jelas, dan matahari dan bulan dapat menjadi saksi saya. Jika Yang Mulia bersedia memberi Jue Cheng kesempatan, Jue Cheng akan menghabiskan semua kemampuannya untuk memenuhi semua keinginan Yang Mulia. Saya harap Yang Mulia tidak akan tinggal ribuan mil jauhnya dari Jue Cheng, dan menolak Jue Cheng berkali-kali. Setelah Fan Jue Cheng meninggalkan kata-kata itu, dia mundur 2 langkah, dan tanpa tinggal beberapa saat lagi, dia perlahan-lahan pergi. Setelah dia meninggalkan halaman, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Dia kemudian menutup matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Di dunia ini, selain aku, Fan Jue Cheng, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk memilikimu. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya putri kekaisaran, dan satu-satunya gadis yang aku, Fan Jue Cheng, bersedia bersabar dengannya. Setelah Fan Jue Cheng pergi jauh, Chang Yue sekali lagi didorong oleh Yun Ce. Sambil membolak-balikkan kasur bersama Chang Yue, di tengah rangannya yang terus-menerus, semua pakaiannya dengan cepat ditanggalkan oleh Yun Ce. Tubuhnya yang sempurna, seperti batu giok putih halus, terlihat seluruhnya di depan matanya. Chang Yue menyusut ke sudut tempat tidur, menarik selimut untuk menghalangi pemandangan indah dadanya, dengan mata berkabut, katanya dengan menyedihkan. Sebenarnya tidak ada yang terjadi dengan Fan Jue Cheng dan aku. Kamu tidak boleh marah. Tidak terjadi apa-apa. Yun Ce pura-pura memasang wajah tegak. Ini sudah larut malam, dan dia langsung datang ke kamarmu untuk mencarimu. Anda pasti sudah memberitahunya. Tidak, bukan itu, sungguh. Dia pasti sudah mendengarnya dari para murid pedang surgawi. Sungguh, jika kamu ingin membuktikannya, tarik selimutmu, dan dengan patuh biarkan aku memakanmu. Yun Ce meraih sudut lain selimut dan berkata dengan tidak senonoh. Chang Yue berteriak dengan lembut. Dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada selimut, dan dengan wajah memerah seluruhnya, dia berkata dengan menyedihkan. Jangan. Tunggu sampai turnamennya selesai, oke. Setelah turnamen, apapun yang ingin kamu lakukan denganku, aku akan. Yun Ce tertawa. Dia melemparkan selimutnya, mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan lembut memeluk tubuh Chang Yue. Namun, dia tidak melakukan gerakan lain. Inilah yang dikatakan secara pribadi oleh kakak perempuan senior. Ketika saatnya tiba, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Chang Yue memegangi dadanya dengan kedua tangannya, dan membenamkan kepalanya ke dada Yun Ce. Dia tidak lagi berani menatap matanya. Cahaya lilin di kamar Chang Yue padam. Qin Wuxiang, yang telah bermeditasi di sudut halaman, tanpa diperhatikan oleh Yun Ce dan Fan Jue Cheng sepanjang waktu, menggelengkan kepalanya, dan mengucapkannya dengan lembut. Pemuda yang patut ditiru. Jam 9 pagi. Keesokan harinya, arena wacana pedang Villa Pedang Surgawi. Panggung utama Sword Discourse Arena dan 30 arena pedang kecil lainnya semuanya berbentuk lingkaran. Panggung utama panjangnya 300 meter dan panggung kecil panjangnya hampir 60 meter. Sword Discourse Arena adalah tempat yang digunakan oleh murid-murid Heavenly Sword Villa untuk berdebat. Itu juga tempat turnamen pemeringkatan Blue Wind diadakan. Saat ini kursi di sekitar panggung utama sudah terisi orang. Di depan setiap kursi ada sebuah plakat yang menunjukkan kelompok yang hadir. Biasanya, 7 orang duduk di belakang setiap plakat. Tapi untuk Blue Wind Imperial Palace, hanya ada 4 yang menyedihkan. Sekarang jam 9. Ini akan segera dimulai. Qin Wuxiang berbicara dengan lembut. Tiba-tiba, suara pekikan pedang yang keras dan jelas terdengar dari udara. Semua orang mengangkat kepala secara naluriah dan melihat tiba-tiba ada 100 pedang sekitar 300 meter di atas mereka. Pedang melayang itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri dan mulai menari-nari di langit. Suara melengking pedang memecah kesunyian langit dan suaranya sangat tajam.
Setelah mengitari panggung selama beberapa putaran, mereka berhenti di udara di atas kursi utama, dan mengatur diri dengan rapi. Di bawah pedang yang melayang, seorang tetua berjanggut putih berjalan perlahan, disambut dengan kepalan tangan, dan berbicara dengan suara keras. Orang tua ini adalah Penatua Ling Wugu dari Paviliun Pembaptisan Pedang dari Villa Pedang Surgawi. Saya senang bertemu dengan semua pahlawan dan pemuda berprestasi hari ini. Saya mewakili villa kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir di turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini. Nama panggilan Ling Wugu adalah Pedang Tanpa Bekas Luka. Meskipun dia terlihat seperti tetua normal lainnya, dia dikabarkan berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam langit. Saya tidak lagi dianggap sebagai lawannya. Dia telah menjadi tuan rumah turnamen selama beberapa tahun dan bersikap adil. Dia tidak bercanda dan bahkan di dalam Villa Pedang Surgawi, dia adalah sosok yang sangat dihormati. Bahkan Ling Yuefeng harus menunjukkan rasa hormat padanya. Qin Wuxiang berbisik kepada Yun Che dan Xia Yuanba. Wah, lebih kuat dari kepala istana Qin. Xia Yuanba membuka mulutnya lebar-lebar dengan wajah kaget. Sejak dia memasuki Blue Wind Imperial Palace dan mengetahui bahwa Qin Wuxiang adalah alam mendalam langit yang legendaris, dia memperlakukannya seolah-olah dia adalah dewa. Haha, di Blue Wind Empire, ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Qin Wuxiang tertawa, saya hanya berada di alam mendalam langit tingkat ketiga dan jauh di bawah Ling Wugu. Bahkan jika ada 10 orang dari saya melawan dia, saya tidak akan menjadi lawannya. Saat mencapai alam mendalam langit, setiap level sama sulitnya dengan naik ke surga. Waktu dan upaya yang dibutuhkan jauh melampaui apa yang diperlukan untuk melewati 10 tingkat alam mendalam roh. Selain itu, bagian bawah dan bagian atas alam mendalam langit adalah dua dunia yang berbeda. Di bawah tingkat kelima, mereka dapat ditemukan di sekte manapun yang berkembang. Di atas tingkat kelima, itu langka bahkan di sekte besar. Mereka adalah ahli yang benar-benar kuat, Frozen Cloud Seven Fairies yang terkenal semuanya berada di atas tingkat kelima dari alam mendalam langit. Tidak termasuk Nyonya Frozen Cloud Asgard dan para ahli dalam kultivasi terpencil, orang-orang yang kekuatannya berada di bagian atas alam mendalam langit di Frozen Cloud Asgard hanyalah ketujuh orang itu. Ketika dia selesai, laporan singkat pra-pertandingan Ling Wugu yang biasa hampir selesai juga. Tiba-tiba, suaranya semakin tinggi dan setiap kata-katanya memekakkan telinga. Saksi turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini datang dari 4 tempat suci besar di benua langit yang mendalam. Tetua Ling Kun dari wilayah Pedang Surgawi yang perkasa. Dengan kekuatan dan tempat kelahiran Penatua Ling Kun, saya yakin tidak ada yang akan meragukan kualifikasi dan otoritas Penatua Ling Kun. Ketika 4 kata, wilayah Pedang Surgawi yang perkasa, keluar, semua orang langsung terpana, terutama mereka yang pernah mengikuti turnamen sebelumnya. Hati orang-orang yang telah mendengar tentang wilayah Pedang Surgawi yang perkasa, yang legendaris berdetak lebih cepat saat mereka semua tersentak. Wilayah Pedang Surgawi yang perkasa adalah salah satu dari 4 tempat suci yang legendaris. Saat mendengar nama ini, bahkan semua Master Sekte merasakan bentuk tekanan yang tak terlihat. Jika seseorang dari tempat suci datang untuk berdiri sebagai saksi, di level seperti apa dia berada, siapa yang berani melakukan hal lucu selama pertempuran? Sudah lama dikabarkan bahwa Villa Pedang Surgawi dan wilayah Pedang Surgawi yang perkasa memiliki hubungan tertentu dan Penatua yang datang kali ini juga memiliki nama keluarga Ling. Ini pasti membuktikan sesuatu kepada masyarakat. Wilayah Pedang Surgawi yang perkasa. Tempat macam apa itu? Reaksi penonton di sekitarnya membuat Xia Yuanba sangat penasaran. Tempat yang 1000 kali lebih kuat dari Villa Pedang Surgawi, jangan bertanya lagi. Yun Che berbisik. Ah! Mata Xia Yuanba tumbuh lebih lebar. Ketika Ling Wugu berteriak, seorang pria parubaya berpakaian hijau berdiri di sampingnya dan sedikit mengangguk.
Pada saat dia berdiri, seolah-olah tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat, semua mata langsung tertuju padanya. Dia tampak berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, dengan wajah rata-rata dan tanpa ekspresi. Meskipun semua orang tampaknya bisa melihatnya, mereka tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Seolah-olah dia adalah ilusi khayalan. Saat dia duduk, mata semua orang sepertinya tertolak karena semuanya tertuju pada tempat yang berbeda. Seketika, hati setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam, tidak heran dia datang dari salah satu tempat suci. Level Ling Kun ini, benar-benar tidak dapat dipahami oleh siapapun di sana.